Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel aku Andri Widiatmika. Senang banget hari ini aku bisa ketemu sama kalian lagi. Dan kenapa aku hari ini topless? Karena aku mau share ke kalian bahwa aku sudah turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini aku bahagia banget. Akhirnya di bulan Desember ini, awal Desember ini aku bisa turun timbangan dari yang awalnya 77,8 atau sekitar 78 kg menjadi 68,2. Yeay, sungguh senang hatiku teman-teman. Jadi aku sekarang di frame bisa kelihatan lebih mungil gitu ya. Sebelum kita mulai videonya, aku mau kasih tahu kalian kalau sebenarnya aku ini bukan sebenarnya sih, maksudnya aku bukan expert di bidang menurun berat badan, bukan expert di bidang gizi, tapi aku mengkompilasi apa yang aku dapat di internet dengan apa yang aku butuhkan. Jadi semuanya ini adalah kombinasi gitu. Nah, sebelumnya juga aku mau ngasih tahu kalian kalau berat badanku ini naik turun. Jadi di tahun 2017 aku sempat di berat badan 62 kg. Jadi which is itu kurus banget dan masih seperti bocil. Ya elah, bocil lagi. Pokoknya masih kurus banget, baju tuh kelihatan gede-gede semua. Dan itu orang-orang pada bilang aku sedikit seperti orang sakit gitu, karena pas itu dietnya nggak diimbangi dengan olahraga yang rutin gitu. Nah, 2018 aku naik lagi di angka 68 kilo. 2019 naik lagi di angka 74 kilo atau sekitar 74 sampai 76. Dan di 2020 paling parah di 2020 itu paling parah 78 kilo. Jadi aku memutuskan untuk mulai lagi diet, dan dietnya itu pun dulu awal-awal diet lagi itu di tahun 2019 dan 2020 aku diet mengurangi makanan aja tanpa olahraga. Salahnya di situ karena aku ngurangin makan tanpa olahraga. Sayang banget kan? Nah, di 2020 aku akhirnya memutuskan untuk olahraga. Jadi biar lebih sehat. Gimana tipsnya? Langsung aja. Jadi tips yang pertama adalah aku mengurangi kalori. Jadi aku mengurangi makanan asupan nasi. Aku mengurangi makan nasiku. Jadi nasinya itu cuman makan setengah mangkok aja. Dan itu porsinya sudah sangat sedikit menurutku. Kalau kalian masih bisa di bawah setengah mangkok, boleh. Tapi sesuaikan lagi sama aktivitas kalian. Sebelumnya aku juga skip breakfast. Sebenarnya ini aku nggak tahu ini baik atau enggak, tapi aku skip breakfast. Tapi kadang-kadang breakfast juga. Tapi breakfastnya tuh nggak pakai nasi, biasanya sayur atau enggak daging aja. Dagingnya itu cuman kayak 2 potong atau sayurnya cuman setengah mangkok. Yang penting isi, karena mungkin kegiatanku panjang, jadinya aku harus isi breakfast dulu. Nah, kalau misalkan aku skip breakfast, aku pertama kali makan atau breakfastnya itu jam 11. Karena aku bangunnya tuh jam 7 atau jam 6. Jadi aku ngikutin sistemnya OCD-nya dari Om Deddy Kobusier. Thank you so much Om. Aku udah ngikutin dari 2014 ya, 2013 masih aku SMA. Cuman waktu itu aku ngikutin OCD-nya aja tanpa olahraganya, jadi dan nggak berkepanjangan, jadi naik turun gitu berat badannya. Cuman sekarang karena aku nyamannya tuh pakai OCD, ya udah aku nyamannya pakai di sana. Kalian nanti bisa searching dulu, kalian mau tipe yang seperti apa, atau samain sama aku juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang pertama adalah yang seperti aku bilang tadi, nasi itu benar-benar harus dikurangi. Kemudian yang kedua adalah jangan makan malam. Nah, ini tuh basic banget. Semua orang pasti bilang jangan makan malam. Iya, jangan makan malam. Tapi aku di sini nambahin kalau bisa makannya itu jam 5 sore udah selesai. Kalau aku karena sistemnya pakai OCD, jadi jam 11 aku ngambil OCD yang 6 jam. Itu kan sampainya jam 5. Cuman aku biasanya jam 3 sore udah selesai makan. Jam 3 sore. Sisanya kalian boleh minum air putih, jangan air rasa-rasa, jangan ada gula-gula dan lainnya. Kalian boleh makan air putih. Makannya itu disesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau OCD itu kan makannya boleh makan apa aja. Tapi kalau aku, ya itu tadi kan aku ngurangi nasinya aku potong jadi setengah mangkok aja. Terus lauknya bebas, mau gorengan, mau apa boleh aja. Karena itu pas masih jam makannya. Setelah jam makannya enggak. Sebenarnya kalau OCD bilangnya setelah jam makannya itu nggak boleh makan apa-apa lagi termasuk buah. Tapi aku karena balik gym 2 bulan terakhir ini, habis gym itu aku makan buah semangka gitu. Nah, yang ketiga adalah olahraga diberatin. Nah, sebenarnya kenapa bisa jadi 10 kilo? Ini olahraganya tuh aku push beratin
dan which is itu berat banget menurutku. Jadi itu olahraganya aku push banget, bener-bener dorong 2 bulan terakhir ini untuk olahraga. Kadang-kadang aku cuman nggak olahraga itu cuman seminggu sekali atau 2 kali. Cuman karena aku balik gym gaya banget. Maksudnya memulai untuk gym lagi. Kadang-kadang aku ada makan malamnya nih guys. Jadi selama 2 bulan ini kadang-kadang aku bolong kayak 3 kali dalam seminggu itu aku tetap makan malam, tapi nggak pakai karbo, tetap nggak pakai nasi. Cuman aku tetap makan malam, kayak misalkan lagi nongkrong sama teman-teman, lapar gitu lihat teman-teman makan, ya udah aku juga makan tapi nggak pakai karbo. Makannya itu ya dipilih-pilih lah, maksudnya nggak terlalu amburadul banget gitu. Nah, tips yang keempat adalah sisakan waktu untuk cheating day. Jadi kalian seminggu itu boleh satu harinya itu buat cheating day. Kalau aku biasanya cheating day-nya itu disesuaikan sama kebutuhanku, tapi tetap aku menghindari banget yang namanya makan malam. Jadi kalau bisa jangan makan malam dulu kalau kalian belum bisa olahraganya itu di push gitu, di push rank olahraganya gitu. Sebenarnya kenapa balik ke gym lagi sih, kan aku bukan anak gym ya. Maksudnya kenapa memutuskan untuk nge-gym gitu? Ya karena aku rasa kalau misalkan aku nggak workout. Dulu aku workout yang aku ngambil video di YouTube, ikut-ikutin video-video di YouTube. Cuman itu kayaknya kurang impact dan kurang cepat buat nurunin berat badannya. Jadi aku memutuskan untuk gym, dan di gym pun aku memutuskan untuk push yang cepat banget gitu. Sebenarnya mau nge-gym mau gedein badan nggak sih? Sebenarnya nggak gedein badan banget, maksudnya nggak gain mass yang gede tiba-tiba jadi gede banget, enggak. Aku maunya tuh yang kayak burning fatnya aja, dan kalau misalkan badannya kebentuk ya itu bonus gitu kalau menurutku. Maksudnya tujuanku gym tuh seperti itu. Jadi sekarang aku fokus gymnya biar kelihatan lebih fresh aja, biar nggak kelihatan kayak orang sakit. Jadi aku fokus gym. Nah, pertanyaan lagi, Kak, aku kan skip breakfast tapi aku punya mah gimana? Sebenarnya aku juga punya riwayat mah, dan aku baca di Deddy Corbuzier itu dulu sih dia bilangnya di bukunya itu tubuh kita akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi sebenarnya ketika kita punya mah dan awal-awalnya tuh memang rasanya kayak asam lambungnya tuh naik gitu, tapi kan kita masih bisa minum air kan. Jadi aku lebih perbanyak minum airnya biar perut kita tuh nggak terlalu sakit kram atau gimana. Jadi aku tetap minum air. Karena kan memang OCD itu dibolehin minum air di luar jam makan ya, jadi tetap minum air. Jadi malam selesai gym tuh kadang-kadang suka lapar banget, terus aku pasti minumin air gitu. Dan aku rasa mahku tuh sedikit berkurang ketika ikut OCD, entah kenapa. Cuman kadang-kadang kalau misalkan lagi minum alkohol masuk, itu kadang-kadang memang mahnya kambuh sih, karena kan alkohol yang masuk ya, dan kita sedikit makan tapi alkoholnya yang masuk gitu teman-teman. Ada yang bilang nanti ke gym cupu banget. Sebenarnya iya sih, maksudnya kita cupu banget kalau ke gym belum pernah nge-gym. Dan untungnya aku ada temen yang udah gym dan aku ngikutin dia, nempel di dia. Jadi dia yang ngarahin aku buat ngambil ini gitu. Jadi aku nggak takut juga sampai ketiban beban gitu. Untungnya masih ada temen. Jadi kalian kalau bisa ada temen yang suka gym juga, ya ikutin aja mereka, suruh mereka untuk ngarahin kalian, guidein kalian biar aman dan safety juga gymnya gitu. Cuma nih bener-bener kalau pertama kali nge-gym kayak aku, pertama kali ngambil bench press itu sempet habis itu besoknya itu nggak bisa buka baju. Jadi aku 2 hari dibantuin buka baju sama ibuku di rumah karena saking sakitnya dadaku sakit. Ini aku sakit banget, nggak bisa lepas baju kayak gini, nggak bisa bebas. Jadi ya begitulah. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau memulai gym kalian, pastikan niat kalian itu ada dan jangan setengah-setengah gitu loh. Dan aku juga mau nyemangatin diriku sendiri dan teman-teman di luar sana yang mau mulai gym. Kalian harus semangat, dan ini fokus untuk diri kalian, jangan mikirin orang lain gitu. Untuk kesenangan kalian sendiri. Jangan lupa kalian sesuaikan lagi kebutuhan kalian seberapa dan kemampuan kalian seberapa. Awalnya jangan langsung cut ke setengah nasi gitu, atau nggak makan sama sekali. Jangan, kalian sedikit demi sedikit kurangi porsi sampai kalian menemukan pasnya porsinya seberapa gitu. Dan
perbanyak olahraga, push olahraganya kalian biar karena lemaknya itu makin optimal gitu guys. So thank you so much for watching. Jangan lupa komen di bawah kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau kita bisa sharing-sharing, dan juga mau memberi masukan kepada saya, kepada aku. Komen aja di bawah biar aku makin semangat gymnya dan semakin tahu apa sih yang baik dan yang buruk sebenarnya apa yang aku lakukan dari habitku ini, biar bisa lebih ditingkatkan dan diperbaiki. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye bye.